Maka Bapak Saudara Allah, fitnatud dajjal ini siapa sih yang bikin? Ayat yang paling jelas membicarakan ini, walaupun ahli tafsir pernah berdebat, tapi ayat ini semakin jelas. Ini adalah dalam surat Thaha ayat 96. Jadi Allah Ta'ala mengkisahkan tentang Nabi Musa pulang dari khalwat 40 hari. Khalwat itu menyepi. Nabi Musa menyepi 40 hari, masih ingat? Ya, awalnya 30 hari, lalu kemudian digenapkan jadi 40. Itu ada rahasianya. Kita nggak sempat menciptakan sekarang. Ketika Nabi Musa pulang, pengikutnya yang sudah dikadar menyembah Allah, itu menyembah siapa? Sapi, kepala sapi. Ya, sapi. Jadi ada patung sapi bisa ngomong, Pak. Akhirnya disembahlah oleh Bani Israel. Kata orang Bani Israel cerdas. Kok nyembah kepala sapi ya? Maka orang-orangnya cerdas intelektual, belum tentu cerdas spiritual. Mohon maaf, Bapak coba lihat penguasa bisnis di Indonesia, orangnya cerdas nggak secara intelektual? Cara hitungan, cerdas. Tapi di belakangnya mereka menjaga, melihara jenglot, tahu jenglot? Ya, jadi jimat sama dia. Ya, masang jimat di mana, masang kepala kerbau di mana untuk backup. Kita ketemu sama yang begitu-gitu, ya. Yang minta ke kita juga ada, tapi kan kita nggak punya ilmu yang gitu-gituan. Itu ilmu fitnatud dajjal semua itu. Nah, Bapak Saudara makan Allah, itu mereka lagi ngapain? Mereka cari aman, mencari keamanan. Nah, di zaman Nabi Musa cuma 40 hari dan sudah mengkader jamaahnya, umatnya bertahun-tahun, itu berubah. Bisa dibayangkan siapa yang ngerubah ini? Siapa namanya yang ngerubah ini? Masih ingat? Samiri. Ya? Samiri ini romannya gimana sih? Cerita aslinya? Lahir dari mana? Bapaknya siapa? Kan nggak ada. Nggak disebutkan, Pak. Jadi siapa Samiri ini sebenarnya? Maka disebutkan kisahnya di sini. Nanti coba lihat 3 sikap Nabi Musa yang aneh. Ketika pulang melihat umatnya menyembah sapi betina kepala sapi itu, Nabi Musa kemudian mengambil jenggotnya Harun. Jadi Nabi Harun itu terkenal dengan jenggotnya sampai ke dadanya. Ditarik sama siapa yang punya jenggot panjang tuh? Itu nanti mungkin bersama Nabi Harun tuh ya. Ditarik sama Nabi Musa. Nabi Musa tahu sendiri. Kalau dia pukul orang bisa mati. Jadi dia punya aji ninju, tangan besi, Pak, tangan bom. Dipukul orang mati langsung. Dan itu sudah terjadi sebelumnya. Ya Harun ketar-ketir juga kalau dipegang begitu. Tinggal diginin kepalanya, Pak, udah habis dia. Apa kata beliau? Ini ayatnya, ya. Ya ibna la ta'khuz bi lihyati. Wahai anak ibuku, diingetin mamaknya. Wahai anak ibuku, jangan kamu tarik-tarik jenggotku begitu, nggak sopan gitu. Sabar dulu, sabar, slow. Terjadilah dialog yang luar biasa antara mereka. Akhirnya Nabi Musa kemudian sedikit turun emosinya, ya. Dan apa yang terjadi setelah itu disebutkan di dalam ayat ini. Selesai dalam tanda kutip menghajar Harun, datang ke pengikutnya. Pengikutnya disuruh apa? Tobat. Tobatnya orang-orang yang menyembah berhala ngapain? Bunuh diri, Pak. Jadi dulu tobatnya Bani Israel dari kesyirikan, dia harus tebas nafsiyahnya, jiwa badannya ini, karena badannya dibiarkan menyembah sapi. Untung kita nggak jadi umat Nabi Musa ya. Nanti antum kalau ketemu bisa ketawa-ketawa tuh. Untung kita nggak jadi umat Nabi Musa. Jadi jangan bilang Israel keren ya, Yahudi keren, belum tentu. Kita kalau jadi umatnya, tobat dari syirik harus bunuh diri. Tapi giliran ketemu Samiri, apa kata Nabi Musa? Fama khatbuka ya Samiri. Orang Arab kalau ngomong begini, itu sama kayak saya marah, tapi saya bilang, Dek, kamu ada apa sih? Gitu.
Nabi Harun mau ditonjok, dipegang jenggotnya, ditarik. Umatnya yang menyembah berhala disuruh bunuh diri. Giliran penyebab masalahnya nggak diapa-apain, Pak, cuma ditanyain, "Fama khatbuka ya Samiri?" Ada apa masalahmu, hai Samiri? Kok 40 hari aku tinggalkan, kamu rubah akidahnya umat. Berarti Samiri tadi pernah jadi pengikut Nabi Musa? Belum tentu. Ya, belum tentu, Pak. Di antara pengikut orang besar ada pengkhianat. Di saat Nabi SAW, Nabi Muhammad, Nabi kita, dapat turun wahyu, surat Al-Mu'minun, sampai di ayat penciptaan ayat 11. Berhenti di tengah. Nabi SAW lagi diam. Lalu si penulis wahyu, namanya Abdullah bin Sarah, itu mendengar ayat yang turun ke Nabi. Tapi Nabi belum bacain. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin, yang sering dibaca juga di sini, Ustaz, ya. Maka Maha Suci Allah sebaik-baik pencipta. Ibnu Sarah mengatakan, wahai Rasulullah, aku mendengar bacaan ini. Apa kata Rasulullah? Tulislah, begitulah ayat itu diturunkan. Ibnu Sarah kemudian GR. Oh, Muhammad dapat wahyu, aku juga dapat wahyu. Ngapain ikut Muhammad? Tunggu aja sendiri. Murtad dari saat itu. Jadi orang yang hatinya tajam pun disebut dengan mukasyafah. Kolbunya kebuka, belum tentu dijamin dia matinya muslim, Pak. Apalagi yang nggak kasyaf, yang kolbunya gelap. Orang udah jadi wali, dipecat, Pak, dari wali. Ini dia nih, dia kan udah jadi wali nih, pencatat wahyu, dipecat dari kewalian, dipecat dari status sahabat Nabi. Menyeramkan ini. Nabi Musa yang sakti di zamannya, yang berdekatan dengan beliau, 3 orang. Beliau, Nabi Harun, Samiri. Apa yang didengar Nabi Musa, Samiri bisa dengar. Kecuali ketika berkhalwat 40 hari, Samiri nggak dengar. Nabi Musa berguru ke Jibril, Samiri dibesarkan oleh Jibril. Ini ayatnya berikutnya, ya. Di ayat 96-nya, qala basurtu. Jadi setelah ditanya oleh Nabi Musa, fama khatbuka ya Samiri? Apa masalahmu, wahai Samiri? Dijawab oleh Samiri, qad basurtu bima lam yabsuru bihi. Aku dikasih penglihatan yang umat ente nggak lihat. Maksudnya, saya juga diberi penglihatan alam gaib yang umatmu nggak lihat. Gitu. Lanjut sampai ayatnya. Ditafsirlah ayat ini, dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir, dijelaskan oleh Imam Tabari, imam-imam yang lain. Ketemu satu titik kesamaan penafsiran. Bahwa Samiri waktu kecil didatangi oleh Jibril. Jibril mendidiknya langsung. Kira-kira kalau Jibril langsung ngurus anak kecil, itu kenapa, Pak? Orangnya spesial nggak? Spesial. Ketika Nabi Muhammad diambil oleh Jibril lalu dibedah dadanya, itu karena beliau spesial atau bukan? Coba antum nggak ada yang dibedahkan waktu kecil? Kecuali bedah jantung. Bocor darahnya gitu ya, dibedah. Ini Samiri juga mengurus, diurus oleh Jibril alaihissalam. Spesial, pasti spesial. Dilatih. Harapan Jibril nanti Samiri jadi orang benar. Tapi Allah berkehendak lain. Jadi meskipun gurunya malaikat, tapi kalau Allah tidak tetapkan hidayah masuk ke dalam kalbu seseorang, Jibril pun gurunya gak beriman dia. Apa yang terjadi setelah itu? Dia bisa nyulap kepala patung, bisa menjadi makhluk yang bisa berbicara dan bergerak. Ini dia, Samiri. Inilah awal dari Dajjalun. Dia membohongi umat Bani Israel. Ini awalnya nih. Tapi setelah itu apa? Apa ayatnya, Ustaz? Fazhab gitu ya? Benar gak ayatnya nih? Ya, fazhab fa inna laka fil hayat an taqula la misas. Nah, di ayat berikutnya. Apa kata Nabi Musa? Ya udah Samiri, kamu pergilah. Loh, Harun dipegang jenggotnya.
umat Nabi Musa yang musyrik disuruh bunuh diri. Giliran Samiri penyebab kesalahan itu disuruh pergi. Pergilah ente wahai Samiri. Loh, kenapa kau disuruh pergi? Kok nggak ditonjok sama Nabi Musa? Karena seandainya Nabi bisa tonjok, itu nggak mati. Jadi Nabi Musa tahu makomnya, bahwa bukan beliaulah nanti yang akan menghancurkan Samiri. Maka disuruh, izhab, ente pergilah. Kenapa? Karena kamu dalam hidupmu tidak akan bisa disentuh. La misas. Nggak bisa disentuh, Pak. Nanti silakan nih ayat ini dibaca, cari tafsirnya di tafsir Ibnu Katsir. Mirip-mirip seperti yang saya jelaskan. Cuma bedanya, di tafsir itu tidak disebutkan Samiri itu Dajjal. Itu aja bedanya. Namun amalnya Samiri, amalnya Dajjal.